atas sufuf min tamam salat. Lurus dan rapatkan safnya. Karena lurus dan rapatkan saf kesempurnaan dari salat. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang kaku. Agama Islam juga memiliki, itu pula berbahagia pada 3 hari setelahnya. Oleh karena itu, sidang salat Idul Adha yang berbahagia, mari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban menggunakan 2 ekor kambing yang berwarna putih dan bercampur hitam, dan 2 ekor kambing tersebut memiliki tanduk. Inilah dasar mengapa kita disyariatkan berkorban. Akan tetapi ketahuilah ibadah Allah, korban bukanlah semata-mata kita hanya menyembelih sapi, kambing ataupun unta. Ibadah kurban bukan sebatas kita mengaliri darah hewan-hewan ternak tersebut, tidak. Akan tetapi ibadah kurban adalah ibarat sebuah sekolah yang kita banyak belajar, banyak hal di dalam sekolah tersebut. Ada banyak pelajaran yang terkandung di dalam ibadah kurban. Di antaranya pelajaran tersebut, yang pertama, melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita belajar untuk kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah, termasuk ibadah kurban kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Katakanlah dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat setiap orang-orang yang menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk jin dan yang lainnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah kurban mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorbanlah semata-mata karena Allah. Itu tidak berkorban untuk pamer. Kita tidak berkorban untuk pamer, kita tidak berkorban untuk mendapatkan pujian orang karena kita berhasil berkorban dengan menggunakan sapi yang besar. Bukan itu yang kita cari. Kita berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu hanya korban yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban kalian, darah-darah korban kalian tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada adalah ketakwaan kalian. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yaitu keikhlasan kalian. Maka berkorbanlah dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari ibadah kurban, melalui ibadah kurban kita bisa belajar bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Semua kita yang ada di tempat ini mengaku cinta kepada Allah.
saya, Anda, begitu juga ibu-ibu mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi standar dasar yang telah diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Kita cinta kepada Allah harus mendatangkan bukti. Tidak cukup kita mengaku dengan lisan, aku cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Tidak cukup. Datangkan bukti kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti tersebut adalah kita bersegera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, bersegera menyambut panggilan Allah, panggilan Rasul apabila Allah memanggil kalian melakukan sesuatu yang ada di dalamnya kehidupan bagi kalian. Segera kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, bukan dengan menggunakan kambing, bukan dengan menggunakan sapi, bukan dengan menggunakan unta, bukan. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkorban menggunakan anak kesayangan, yaitu Ismail alaihissalam. Buah hatinya, belahan jiwanya, darah dagingnya yang dia dapatkan setelah bertahun-tahun menikah, bertahun-tahun dia menikah tidak mendapatkan anak. Setelah dia dapat anak, Allah suruh dia untuk mengorbankannya. Apakah Ibrahim berat menjalankan perintah Allah? Tidak. Apakah Ismail sebagai anak yang akan disembelih berat menerima perintah Allah? Tidak. Mereka karena manusia yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kecintaan mereka kepada Allah butuh pembuktian. Mereka tahu cinta mereka kepada Allah itu harus mengalahkan cinta mereka kepada yang lain. Maka mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni asbauka fanzur madza tara." Ketika anak tersebut yaitu Nabi Ismail sudah cukup usia untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim, tiba-tiba saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Madza tara? Bagaimana menurutmu?" Dan ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ismail sebagai seorang anak dengan mantap mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak, jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah aku menjadi orang-orang yang bersabar. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal diperintahkan untuk menyembelih putra yang dia cintai. Dan kita hari ini sedang salat Idul Adha yang berbahagia. Kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki, Allah berikan kita harta. Kemudian satu kali dalam setahun Allah minta kepada kita untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membeli hewan kurban. Di sini cinta kita kepada Allah diuji. Apakah kita akan lebih cinta kepada Allah sehingga kita berkorban dan kita mampu, ataukah kita justru akan memilih lebih cinta kepada harta kita? Kalau seandainya kita memilih untuk lebih cinta kepada harta kita, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun istaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha." Katakan dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, kemudian rumah-rumah mewah yang kalian sukai, seandainya semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, apa yang kalian dapatkan? Fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datangkan hukumannya kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ibadah kurban,
Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana menciptakan sikap atau sifat solidaritas, sifat peduli terhadap sesama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang daging kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu minna wa atimul ba'isal fakir." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, kemudian sedekahkan sebagian kepada orang yang sengsara, yaitu orang fakir. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kulu wa'aqimu waddakhiru." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, sedekahkan sebagian yang lainnya, dan simpan sebagian yang lainnya. Lihatlah ayat ini, lihatlah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk memakan semua daging kurban kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbagi, mensedekahkan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita sifat solidaritas peduli terhadap sesama. Karena itulah sifat seorang mukmin yang baik, itulah sifat seorang mukmin yang sejati. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan dirinya pribadi, tidak, tetapi dia juga memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Itulah mukmin yang sejati. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dalam lafaz yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka sidang salat Idul Adha yang berbahagia, berbagilah terhadap sesama. Jangan kita bersifat egois, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Orang yang bersikap egois, orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja adalah orang masih jauh dari sifat sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tabrani, begitu pula Baihaqi dan yang lainnya, "Laisa mu'min billadhi yasba' wajahu ja'id ila janbi." Bukanlah seorang mukmin yang sejati, bukanlah orang yang beriman yang baik, yaitu orang yang dia kenyang di rumahnya padahal tetangga di samping rumahnya kelaparan. Itu bukan orang yang beriman, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang keempat dari ibadah kurban. Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana kita meninggalkan segala macam bentuk perbuatan zalim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu al-zibah, wa yuhid ahadukum syafrah, wa yurih zabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala hal. Apabila kalian membunuh dengan cara yang baik, apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pedang-pedang kalian, kemudian kalian jadikan hewan sembelihan kalian itu tenang. Bahkan dalam riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu hari melihat seorang laki-laki, dia mengasah pedangnya di hadapan kambing yang akan dia sembelih. Maka melihat itu Nabi alaihi salatu wasallam sangat marah. Beliau mengatakan, "Kenapa engkau tidak mengasah pedangmu sebelumnya? Apakah engkau ingin membunuh kambing 2 kali? Engkau membunuh perasaannya, dan yang kedua engkau membunuh jasadnya." Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, kalau seandainya perbuatan zalim kepada hewan saja diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana perbuatan zalim kepada manusia? Bagaimana lagi kita menzalimi darah manusia dengan cara kita tumpahkan? Bagaimana lagi kita menzalimi harta manusia dengan cara kita ambil tanpa kebenaran? Bagaimana lagi kalau kita menzalimi kehormatan orang dengan cara menghibahnya, memfitnahnya? Tentu lebih diharapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang saja menzaliminya haram, apalagi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi yaumikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian semuanya haram untuk kalian saling zalimi. Sebagaimana haramnya tempat ini yaitu Mekah, sebagaimana haramnya hari ini, begitu pula sebagaimana haramnya bulan ini. Oleh karena itu,
Tinggalkan kezaliman sekecil apapun, karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat yang akan menghancurkan pelakunya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ittaqud dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Itulah dia 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Kemudian sebelum menutup khutbah Idul Adha ini, sebagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengkhususkan nasihat kepada para wanita di dalam khutbah beliau, maka saya juga ingin mengkhususkan sedikit nasihat kepada para muslimah. Saya katakan, setelah kalian bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah kunci kesuksesan bagi para muslimat, bagi para ummahat, bagi para wanita adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, berpuasa pada Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Allah persilakan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Maka subhanallah, wahai para muslimah, ini adalah kehormatan yang Allah berikan kepada kalian, yang Allah tidak berikan kepada jemaah laki-laki. Adapun seorang laki-laki yang rajin sholat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Seorang laki-laki yang rajin puasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa. Seorang laki-laki yang rajin berjihad, dia akan dipanggil di pintu jihad. Tidak ada seorang laki-laki yang dipanggil dari semua pintu kecuali beberapa laki-laki tertentu yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Akan tapi seorang wanita ketika ia menjaga sholatnya yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka Allah mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam surga dari semua pintu yang manapun yang dia suka. Oleh karena itu, wahai para muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, jagalah hak-hak suami kalian. Wahai para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya satu hari Anda diberikan kebaikan oleh tetangga Anda, maka Anda mengatakan terima kasih. Mengapa Anda tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami Anda yang telah memberikan banyak hal kepada Anda di setiap harinya? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amal ibadah kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'azzil islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal wa taqabbal minal hujjaji hajjahum wa minal mudahhina udhiyatihim waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.